Jika sebelumnya militer angkatan bersenjata dari Amerika, Prancis, dan Kanada pernah merasakan sakit dan pedihnya bertempur di Afghanistan, kini giliran dari militer angkatan bersenjata Spanyol ingin mencicipi rasa panasnya peluru senjata pasukan Taliban di Afghanistan. Sekedar mengingatkan saja, pada bulan Agustus tahun 2012 di Afghanistan bagian utara Bala Murghab, militer angkatan darat Spanyol sempat kewalahan dan hampir saja berakhir dengan tragis karena serbuan brutal pasukan Taliban. Kisah nyata ini pun diangkat ke sebuah film yang dirilis pada bulan Maret tahun 2017 yang menceritakan tentang misi penyelamatan dan evakuasi sebuah helikopter Super Puma milik medis angkatan darat Spanyol yang terjebak di zona merah Afghanistan. Zona yang dianggap neraka bagi militer manapun yang ingin melintasinya, karena pasukan Taliban tak pernah memberi ampun bagi siapa saja yang berada di sana. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film aksi perang asal Spanyol yang berjudul Zona Hostil 2017. Cerita berlatar belakang di Afghanistan. Terlihat helikopter tim medis milik Pasukan Bantuan Keamanan Internasional atau yang singkat ISAF yang berada di bawah komando divisi Spanyol sedang berusaha mendarat di salah satu zona konflik di Afghanistan. Diketahui mereka di sana ditugaskan untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terluka parah karena tertembak peluru dari militan. Setelah berhasil membawa anak tersebut masuk ke dalam helikopter, Kapten Isabel langsung memberikan pertolongan perawatan pertama. Namun seorang pilot bernama Kapten Luis meminta untuk menunda perawatannya dan meminta semua krunya untuk segera naik ke helikopter dan pergi meninggalkan tempat berbahaya tersebut karena terlihat konflik senjata masih terus berlangsung. Terlihat juga para pemberontak berupaya untuk menjatuhkan helikopter mereka dengan tembakan peluncur roket RPG. Setelah dirasa aman, Kapten Isabel pun kembali berupaya memberikan perawatan lanjutan untuk menyelamatkan nyawa anak laki-laki itu. Namun sayangnya karena luka yang sangat parah dan banyak kehabisan darah, anak tersebut pun meninggal dunia di dalam perjalanan. Scene kemudian berlanjut di pangkalan militer Herat, Afghanistan pada 12 Agustus tahun 2012. Di sana Kapten Isabel dikenalkan dengan seorang perawat baru bernama prajurit Sanchez. Sanchez yang baru pertama kali bergabung di tim medis militer langsung diberi pengarahan oleh Kapten Isabel. Kapten Isabel memberitahunya tentang peralatan-peralatan medis yang nantinya akan mereka gunakan di lapangan, serta menerangkan terkait tugas-tugas mereka sebagai tim medis. Singkat ceritanya guys, pada sore harinya bertempat di sisi utara Bala Murghab pada jam 5 sore terlihat pasukan gabungan bantuan keamanan internasional melakukan perjalanan dengan berkonvoi. Iring-iringan kendaraan militer gabungan ini pun tampak berhati-hati melalui jalur yang mereka lewati. Dalam komunikasi radionya, semua tim diminta agar terus memantau situasi di sekitar. Namun tidak lama kemudian, boom! Di tempat kejadian tersebut, kita berkenalan dengan salah satu anggota pasukan divisi Spanyol yang bernama Letnan Conte. Ia diberitahu tidak ada serangan dari kelompok militan. Kendaraan mereka baru saja terkena ranjau darat yang mengakibatkan beberapa prajurit terluka. Lalu kemudian Letnan Conte ditemui atasannya yang memintanya mencari zona pendaratan yang aman untuk mengevakuasi korban yang terluka. Satu peleton, satu tim sniper, dan seorang penerjemah bernama Rashid dititipkan atasannya ke Letnan Conte selama menjalankan tugasnya. Setelah memberikan arahan, atasannya dan beberapa pasukan lain melanjutkan perjalanan mereka. Singkat ceritanya, tim medis angkatan Spanyol pun diberangkatkan dari pangkalan militer menuju ke lokasi kejadian. Di dalam perjalanan, Kapten Luis yang terhubung dengan Letnan Conte memberitahunya jika tim medis tiba di lokasi dalam waktu 9 menit ke depan. Letnan Conte pun memberitahu Kapten Luis dan Kapten Isabel serta tim bahwa 2 orang tentara Amerika terluka. 1 orang terluka memar serius di dada dan sesak napas, sedangkan 1 orangnya lagi luka ringan di wajahnya.
Singkat dalam perjalanan, tim medis ini pun tiba di lokasi kejadian dan bersiap untuk mendarat. Namun karena pandangan Kapten Luis terhalang oleh debu, helikopternya pun mengalami insiden. Preparados para tomar tierra. No se ve nada, joder. Pasamos a reducción rápida, Luis. Ok. Untungnya dalam insiden tersebut tim medis dalam keadaan selamat dan tidak mengalami luka sedikit pun. Tapi helikopter mereka dipastikan tidak bisa terbang kembali karena mengalami rusak baling-baling dengan badan helikopter kondisi terbalik. Kapten Isabel Sanchez yang sudah keluar dari dalam helikopter segera pergi menemui 2 orang tentara Amerika yang terluka untuk memberikan perawatan medis. Di saat yang bersamaan, Kapten Luis menghubungi pusat komando di Pangkalan Militer Herat untuk melaporkan situasi terkini. Mereka yang terima laporan di ruang pusat kontrol komando memerintahkan Mayor Ledesma untuk berangkat melaksanakan misi evakuasi dengan menggunakan helikopter Chinook. Setelah melakukan evakuasi, Ledesma diminta untuk meledakkan helikopter medis yang mengalami rusak karena insiden salah pendaratan tadi. Mendengar perintah tersebut, Ledesma menolaknya. Menurut Ledesma, helikopter tim medis tersebut hanya rusak baling-baling dengan kondisi posisi terbalik dan masih bisa dibawa ke pangkalan. Helikopter Super Puma tersebut masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali untuk misi menyelamatkan banyak nyawa. Namun jika helikopter itu diledakkan, maka pihak musuh akan mengklaim jika mereka telah menembak jatuh helikopter angkatan bersenjata militer Spanyol. Dan ini akan menjadi citra buruk bagi pasukan bantuan internasional. Mendengar penjelasan Ledesma, atasannya pun setuju dengan rencananya. Kemudian atasannya lalu menghubungi Kapten Isabel untuk memberitahu jika mereka berencana untuk memperbaiki helikopter tim medis di pangkalan. Namun tentu itu semua butuh waktu untuk mempersiapkan tim dan peralatan yang akan digunakan selama proses evakuasi. Maka dari itu Kapten Isabel dan krunya pun diminta untuk bermalam di sana bersama dengan pasukan Letnan Conte. Setelah itu giliran Kapten Luis yang dihubungi Ledesma. Ledesma meminta Kapten Luis agar mencopot semua baling-baling helikopternya dan beberapa perlengkapan bersenjata hingga berat bobotnya berkurang mencapai 1.500 kilo guna mengurangi beban saat evakuasi nantinya. ¿Cómo esa pierna, capitán? Mejor, mucho mejor. ¿Cómo podemos quitarle al bicho tonelada y media? Es una putada que tengamos que volarlo. Vale, desmontamos soporte de armas, quitamos las palas. Los motores no han sufrido ningún daño, ni el equipo eléctrico, ni hidráulico. Scene berlanjut ke Letnan Conte dan timnya. Ia membagi tim sniper dan menempatkan mereka di beberapa titik ketinggian untuk mengawasi area sekitar dari potensi adanya ancaman pergerakan musuh. Dan juga memarkirkan kendaraan tempur mereka menghadap ke arah satu bukit yang paling tinggi di depan tenda sementara. Movimiento a las 10. Es un zorro. Unos 300 metros. Selang beberapa saat kemudian, Letnan Conte mengecek beberapa prajurit sedang bekerja membongkar baling-baling helikopter Super Puma. Setelah itu ia mendapat panggilan dari komunikasi radio yang memberitahunya ada seorang laki-laki sedang berdiri di atas bukit dengan jarak 300 meter arah selatan tenggara dari posisinya saat ini. Ia kemudian lalu meminta semua pasukannya untuk waspada bersiaga di posisinya masing-masing. Berdasarkan pantauan, laki-laki itu terlihat seperti seorang pengembala kambing. Namun Sesan Aguilar mengatakan semua musuh di sini semuanya terlihat seperti pengembala. Ada kemungkinan laki-laki itu adalah mata-mata. Tak ingin mengambil keputusan secara gegabah, Letnan Conte pun melaporkannya ke pusat komando bahwa mereka saat ini sedang diawasi seorang warga sipil yang tak bersenjata dari jarak 200 meter dari kamp perkemahan pasukan. Untuk itu ia meminta agar satelit melacak posisi area sekitar tempat mereka saat ini. Selesai melapor, Sesan Aguilar langsung membidik warga sipil tersebut dan meminta izin ke Letnan Conte untuk melepaskan tembakan. Namun Letnan Conte melarangnya karena ada aturan penyerangan yang harus dipatuhi.
Di saat keduanya sedang bersih tegang, Rashid tiba-tiba berlari ke arah warga sipil tersebut untuk mengkonfirmasi siapakah ia sebenarnya dan maksud tujuannya berada di sana. Lalu setelah itu mengusirnya dari tempat tersebut. Saat kembali, Rashid memberitahu Letnan Conte jika warga sipil itu hanyalah seorang anak-anak pengembala yang tinggal di desa tidak jauh dari kamp perkemahan saat ini. Tak lama kemudian pusat komando menghubungi Letnan Conte untuk memberitahu bahwa warga sipil yang dimaksud tadi sepertinya bagian dari musuh. Karena jika ia seorang pengembala, kenapa kambingnya ia naikkan ke atas motor? Dan saat ia meninggalkan lokasi tersebut, terlihat jelas ia sedang terburu-buru. Akhirnya perkataan Cesar Aguilar pun terbukti jika mereka sedang diawasi musuh. Letnan Conte yang sudah percaya, ia pun meminta semua pasukannya untuk lebih waspada lagi karena posisi mereka saat ini sudah ketahuan oleh musuh. Scene kembali ke pangkalan militer di Herat. Di sana Ledesma dan timnya sedang membahas rencana evakuasi helikopter Super Puma dengan menggunakan helikopter Chinook. Rencana awalnya mereka akan menggunakan 2 tali besi atau kabel yang dikaitkan di kepala rotor baling-baling heli dan tali satunya dikaitkan pada ekor heli. Namun tampaknya akan berpengaruh pada ayunan saat dibawa terbang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Ledesma memilih cara yang kedua, yaitu mengikatkan 2 tali pada kepala rotor heli lalu mengaitkannya di depan dan di belakang helikopter Chinook agar saat dibawa terbang helikopternya tidak mengalami ayunan atau goncangan angin yang kencang. Adegan kembali lagi ke Letnan Conte. Ia memberitahu Kapten Louis bahwa saat malam tiba tidak boleh ada cahaya dan suara pekerja dari area perkemahan camp karena dikhawatirkan akan memancing kedatangan musuh. Letnan Conte kemudian lalu meminta seorang sniper dari tim medis untuk bergabung dengan pasukannya. Kapten Louis lalu memanggil Sobrino untuk ikut bergabung dengan sniper Letnan Conte. Pada malam harinya di pangkalan militer Herat terlihat tim evakuasi dari Ledesma sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke lokasi Bala Murghab, tempat Letnan Conte dan timnya saat ini berada. Todo listo para despegar. Atrás estamos listos. 100%, torques unidos. Despegando. Lácteas en el mar, clear for takeoff. Sementara itu di lokasi, tim sniper memberitahu Letnan Conte jika mereka melihat seseorang menggunakan sepeda motor sedang bergerak ke arah kamp mereka. Namun tak lama kemudian sepeda motor tersebut kembali putar arah yang seakan-akan hanya untuk mengecek area saja. Selang beberapa saat, dari pusat komando memberikan laporan ke Letnan Conte bahwa berdasarkan citra satelit terlihat 4 SUV dan 3 buah motor sedang bergerak ke arah kamp dari puncak bukit 405 dengan jumlah musuh sebanyak 47 orang. Atas laporan tersebut, Letnan Conte meminta semua anggota pasukannya menyiapkan diri untuk menghadapi serangan dari musuh. Tak lama kemudian dari sisi utara, tim sniper melaporkan jika ada banyak kambing tanpa pengembalanya berada di sekitar 362 meter dari posisi saat ini. Sedangkan dari sisi barat terlihat sepeda motor yang tadi datang kembali bersama dengan 2 buah motor lainnya. Tampaknya pihak musuh telah merencanakan penyerangan dengan matang. Dan benar saja tembakan pertama dari musuh pun dilepaskan, sehingga pertempuran malam pun pecah. ¡Concentrad fuego! ¡Hitler! ¡Apagad la luz! ¡No os acerquéis a la luz! ¡Cago en la puta! ¡Responded! ¡Los tengo! ¡Fuego de supresión sobre la cresta! ¡Ayúdame! ¡Médico! ¡Estamos fijados! ¡Imposible apoyar! ¡Puta madre! ¡Ahora, mi primero! ¡Vázquez! ¡A cubierto! ¡Ah, ¡mierda! ¡Han herido a Angulo! ¡Joder! ¡Cubríos! ¡Cubríos! ¡Travillos, fumar a esos cabrones! ¡Capitán, al suelo! Mierda. Cabrón. Ha batido una moto, pero la otra se me ha escapado. Herida penetrante con orificio dentro de mi escápula.
Baku tembak yang terjadi hanya beberapa saat mengakibatkan satu orang anggota Letnan Conte mengalami luka parah dan satu orang snipernya mengalami luka ringan di punggungnya. Anggota yang terluka parah segera mendapat pertolongan medis dari Kapten Isabel dan Sanchez. Demi memudahkan perawatan, Kapten Isabel meminta anggota tim memandunya ke tenda. Sementara itu, Ledesma dan timnya baru saja tiba dan akan mendarat di pos tempur terdepan Balam Murgab. Setelah mendarat, mereka langsung menyusun rencana dan skenario evakuasi untuk besok pagi. Mereka juga telah diberitahu jika Letnan Conte dan pasukannya baru saja diserang oleh kelompok pemberontak Taliban. Untuk itu, Ledesma dan tim harus selalu waspada saat misi evakuasi besok pagi. Di saat yang bersamaan, Letnan Conte kembali terima laporan dari pusat komando bahwa pihak musuh masih berada di area sekitar kamp mereka dengan jumlah personil yang lebih banyak lagi, dengan tambahan 2 pickup, 3 SUV, dan beberapa sepeda motor yang terus berdatangan. Kekuatan musuh diperkirakan akan terus bertambah. Lokasi mereka saat ini berada di perbatasan 350 km dari lokasi kamp pasukan. Kemungkinan serangan akan terjadi saat fajar. Singkat ceritanya guys, keesokan harinya saat menjelang fajar tiba, dari pusat komando mereka melihat pasukan pemberontak Taliban langsung bergerak menyerbu ke kamp pasukan Letnan Conte. Namun dari pasukan Letnan Conte sendiri sudah menyiapkan upacara penyambutan bagi musuh-musuhnya. Semua anggota pasukan disiagakan di beberapa titik strategis untuk memberikan tembakan sebagai tanda ucapan selamat datang ke pasukan Taliban. Setelah semua pasukannya bersiap, acara pertempurannya pun dimulai. Pertempuran ini pun tak berlangsung lama setelah Ledesma dan pasukannya tiba di sana untuk datang membantu. Saat situasinya dirasa aman, satu helikopter Chinook mendarat untuk memberikan beberapa amunisi tambahan dan persenjataan pendukung lainnya untuk digunakan pasukan Letnan Conte. Setelah itu, Letnan Conte membagi tugas dan menempatkan beberapa anggotanya dengan kendaraan tempur untuk menjaga parameter titik evakuasi helikopter Puma dan memberikan perlindungan jika terjadi serangan susulan. 2 helikopter tempur Tigers tiba-tiba memberitahu bahwa mereka harus kembali ke pangkalan untuk mengisi bahan bakar. Walau kekurangan unit tempur udara, Ledesma tetap melaksanakan misi evakuasi helikopter Puma. Medan evakuasi yang berdebu membuat jarak pandang Ledesma terganggu. Ia juga khawatir akan adanya serangan dadakan musuh. Untuk itu, ia meminta helikopter Chinook yang mendarat tadi untuk kembali mengudara guna memberikan tembakan perlindungan dari udara. Setelah itu, proses pengangkatan helikopternya pun dimulai. La carga está preparada. Muy bien, que baje el equipo de carga. Castro, ¿cómo lo ves? Carga la misma aquí atrás. Carga la vista. Vamos a intentarlo, ¿no? Verde, fuerza prolonga. 100% torques unidos. Jodidos poco, mi comandante. Ya no la veo. Puto polvo de los cojones. Comienza a bajar. Carga debajo del morro. 70 metros. La madre que me parió. ¿Me gusta el suelo, mi comandante? Seguimos a 40 metros. No veo nada, mi comandante.
Dirasa terlalu berbahaya karena tebalnya debu di medan tersebut, misi evakuasi helikopternya pun dibatalkan. Ledesma lalu mendaratkan helikopternya untuk turun berdiskusi dengan tim. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya mereka memutuskan untuk menyambung dua tali menjadi satu yang panjangnya mencapai 50 meter. Namun resikonya helikopter akan mengalami ayunan yang tidak stabil saat di udara. Tak ada pilihan lain, Ledesma dan timnya pun kembali melakukan proses evakuasi helikopternya. Anggota yang terluka didahulukan untuk masuk ke dalam helikopter Chinook, sedangkan yang lainnya kembali ke posisi jaga mengamankan area dari potensi serangan musuh. Vamos a por ello. Mi comandante. No se vaya atrás, siga bajando. 100% torques unidos. Hazlo gancho, comience a bajar. Suelta prolonga. Comandante, aquí control. Di saat talinya sudah diturunkan, tiba-tiba dari pusat komando melaporkan ke Ledesma bahwa pasukan pemberontak Taliban kembali menyerbu ke tempat mereka saat ini. Dan tak lama kemudian terdengar suara tembakan RPG dari musuh. Proses evakuasi pun semakin sulit dan baku tembak pun kembali terjadi. Tiradores, cobertura Alfa 2, libre para el vuelo. Guerra, recoge a tu equipo que vamos a buscar. ¡Tenemos que irnos cagando melodías! ¡A la vez! ¡Nos vamos! ¡Tiempo al mar! Alfa 2, datos cobertura, subimos. Alfa 1 listos, todo el personal embarcado. ¡Señores, vámonos! Joder, están atrapados. ¡Aguilar! ¡Súbale a la pick-up!
Tenemos que volver a por ellos. Mierda. ¡Están atrapados! Alfa 1 de Ogro 3. ¿Me recibe? Listo para hacer fuego. Te recibo, Ogro 3. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, sacos, que no nos pese el culo. Muy bien. ¡José! Buen trabajo, chicos. Que Dios le conserve la vista a mi comandante. Akhirnya proses evakuasi pun berhasil. Letnan Conte dan pasukannya kembali ke pangkalan melalui jalur darat, sedangkan Ledesma dan timnya melalui jalur udara. Film ini pun ditutup dengan narasi singkat. Film ini dipersembahkan untuk para tentara yang tewas dalam misi internasional antara tahun 2002 sampai tahun 2005. Diketahui 100 orang tentara Spanyol tewas di Afghanistan. Dan filmnya pun tamat, guys. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya. Bye-bye.